Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam acara Qila Ramadan SD Muhammadiyah Plus Malangjuan. Saya Mufidah Nurhayati akan membersamai kegiatan kita pada sore hari ini dalam acara podcast kesehatan Qila Ramadan SD Muhammadiyah Plus Malangjuan. Menjaga daya tahan tubuh pada bulan Ramadan tentunya tidak sangat mudah, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana tips menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Di samping kiri saya sudah hadir narasumber. Beliau adalah salah satu tenaga medis kesehatan yang bekerja di Puskesmas Colomadu 1 Karanganyar. Beliau adalah Ibu Anita Dwi Parwati yang beralamat di Malangjuan, RT 5 RW 2 Colomadu Karanganyar. Beliau lahir pada tanggal 29 September 1984. Dan profesi beliau juga sebagai bidan desa di Malangjuan. Nah, beliau juga menjadi salah satu wali murid dari Ananda Faiz, wali murid SD Muhammadiyah Plus Malangjuan yang sekarang ini menduduki di kelas 5. Selamat sore Ibu Anita. Selamat sore Ibu. Matur nuwun atas waktu yang sudah diberikan pada acara podcast kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengobrol atau berbincang terkait dengan bagaimana sih menjaga kesehatan di bulan Ramadan, terutama di era pandemi seperti sekarang ini. Kita sudah ketahui bersama nggih Bu nggih, kali ini merupakan tahun kedua nggih kita melaksanakan bulan Ramadan di era pandemi seperti sekarang ini. Tentunya hal tersebut tidaklah mudah untuk tidaklah mudah bagi anak-anak nggih, khususnya anak-anak yang berada di sekolah dasar. Nah, sebenarnya ada nggak sih menurut kesehatan kriteria atau umur anak-anak itu ketika idealnya menjalankan ibadah puasa seperti itu? Monggo. Sebenarnya untuk puasa biasanya itu boleh diajarkan untuk anak usia itu sejak dini Bu. Cuman untuk pendidikan mental dan psikologi itu biasanya akan berbeda. Karena anak usia 5-7 tahun itu sudah boleh diajarkan puasa, tetapi sesuai dengan kemampuannya Ibu. Karena untuk anak usia 5-7 tahun itu biasanya masih memerlukan gizi yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk usia anak 7-9 tahun itu biasanya sudah diajarkan berpuasa setengah hari ataupun lebih. Oh gitu. Untuk anak yang usia 10 tahun itu baru bisa diajarkan puasa sehari full. Oh gitu. Oh, okay. Berarti pada hakikatnya tidak ada batasan umur nggih untuk mengajarkan anak yang berpuasa, tetapi memang harus benar-benar memperhatikan asupan makanan yang dimakan oleh anak-anak seperti itu. Kemudian Ibu tadi panjenengan mengatakan bahwasanya kita harus memperhatikan asupan atau pola makanan yang diberikan. Sebenarnya pola makanan atau menu makanan yang baik untuk dikonsumsi anak-anak nggih, terutama untuk anak-anak pada bulan Ramadan ini seperti apa sih? Betul. Biasanya untuk anak-anak menjelang bulan untuk pas Ramadan itu biasanya sebelum berbuka itu memang kita harus mendahulukan Bu untuk makan makanan yang ringan dulu dan bisa cepat diserap oleh tubuh. Seperti untuk makan kurma, air putih, susu, sari buah maupun buah-buahan. Untuk yang makan makanan
dengan menu seimbang. Itu biasanya kita lakukan untuk setelah sholat Ibu. Setelah sholat maghrib itu kita baru menu utama supaya tubuh itu tetap sehat selama berpuasa, seperti makan nasi, buah maupun sayur. Berarti intinya tidak harus langsung jeglek. Maksud saya habis kita makan begitu berbuka Allahu Akbar kita langsung makan nasi gitu tidak nggih. Berarti memang harus ada tahapan-tahapannya. Dari makanan manis dulu, kemudian dikasih jeda dulu, kita sholat maghrib, kemudian baru dikonsumsi untuk makanan-makanan yang dengan menu seimbang, ngoten nggih. Terus kira-kira ada nggak sih makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari ketika kita melakukan sahur atau ketika kita melakukan berbuka untuk puasa seperti itu? Ada Bu, untuk makanan dan minuman yang harus kita hindari supaya kita tidak merangsang untuk pencernaannya. Itu biasanya kayak makan makanan asin, makan makanan yang terlalu pedas, yang banyak berlemak, yang terlalu panas maupun terlalu dingin. Itu biasanya harus kita hindari. Oh gitu. Berarti banyak nggih anak-anak ketika buka puasa kemudian mereka langsung minum es. Pasti anak-anak itu pasti sangat banyak sekali ketika begitu mendengar adzan langsung minum es. Berarti itu memang tidak dianjurkan ya, karena memang terlalu dingin ngaten. Berarti memang harus tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ngaten. Jadi nggih. Terus terkait dengan bulan Ramadan nggih, biasanya anak-anak itu kan ketika sudah memasuki waktu buka puasa, apapun sudah tersedia di meja, banyak sekali makanan yang tersedia di meja, dan anak-anak itu biasanya makan dengan lahapnya, apapun dimakan, dan berakibat dan tidak jarang begitu bulan puasa tiba berakibat kepada istilahnya berat badan. Seperti itu, berat badan Ananda pasti meningkat. Padahal logikanya seharusnya ketika kita berpuasa harusnya itu kan berat badan itu kan kita bisa mengontrol seperti itu. Tapi banyak sekali pemirsa di rumah ataupun anak-anak yang ada di sekitar kita itu ketika kita berbuka puasa kemudian banyak makanan langsung dimakan dan akhirnya bobotnya bertambah besar lah menika. Nah, apakah memang kalau biasanya kalau kita tidak di bulan puasa itu kan kita melakukan olahraga nggih, biar istilahnya tubuh kita itu ideal antara makanan yang dikonsumsi dengan yang keringat yang dikeluarkan. Nah, seperti itu. Nah, ketika bulan Ramadan seperti ini seberapa pentingkah sih olahraga ketika dilaksanakan? Olahraga dilaksanakan sangat penting Ibu, karena olahraga bisa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, serta bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan menghindarkan dari penyakit. Karena dengan olahraga kita bisa menjaga imun dalam tubuh, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetapi untuk olahraganya kita pakai yang ringan saja Bu, seperti jogging, senam, bersepeda. Jangan melakukan aktivitas yang olahraga yang berat seperti lari maraton dan yang lain-lain. Tetapi sebaiknya olahraga ini dilakukan dalam waktu sore hari, jangan di waktu yang panas atau terik siang hari, diterik matahari. Oh ngoten. Jadi memang tetap penting nggih olahraga untuk dilakukan untuk menjaga imun tubuh terutama, tapi sebaiknya dilakukan di sore hari nggih. Tadi panjenengan berkata tentang menjaga daya tahan tubuh seperti itu. Tip bagaimana sih sebenarnya terutama di bulan puasa seperti sekarang ini dan di era pandemi seperti sekarang ini, ada nggak sih tips-tips untuk menjaga daya tahan tubuh terutama untuk pemirsa yang ada di rumah? Ada Bu, biasanya yang pertama itu kita harus selalu berdoa supaya diberi kekuatan dan kesehatan. Yang kedua, kita harus makan makanan dengan gizi seimbang dan beraneka ragam. Yang ketiga, kita harus berolahraga secara rutin minimal 3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, selalu bersyukur, hindari stres dan emosi. Nggih.
Wah, berarti memang ini nggih pola pikir dan daya kesehatan tubuh memang harus seimbang nggih. Tidak boleh stres dan juga harus berolahraga seperti itu. Nggih. Itu beberapa tips terkait dengan imun nggih Bu nggih. Kemudian karena memang pemirsa di rumah ini sebagian kita itu adalah anak-anak, ada nggak sih pesan-pesan terutama untuk anak-anak dari di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan? Pesannya yang pertama kita harus jaga iman, yang kedua jaga imun, dan yang ketiga tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu 1 memakai masker, 2 mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat mengurangi mobilitas, yang ketiga menghindari kerumunan. Nggih, matur nuwun sangat Bu terkait dengan tips-tips yang sudah diberikan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Kami mohon maaf jika banyak salah-salah kata terutama dari saya. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi pemirsa beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbincangan kita. Di antaranya yang pertama itu adalah beberapa tips nggih yang disampaikan oleh Bidan Anita. Di antaranya yang pertama itu adalah berdoa, kemudian itu adalah makan makanan yang bergizi, kemudian yang ketiga adalah olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Jadi jangan dijadikan alasan ya pemirsa ketika kita berpuasa kita tidak berolahraga. Kita bisa berolahraga seperti yang disampaikan Bu Bidan tadi. Kita bisa gunakan waktu sore hari dan menggunakan olahraga yang ringan-ringan saja. Kemudian yang terakhir tetap kita jaga iman dan jaga imun kita. Terima kasih. Itu sedikit perbincangan kita di Qilla Ramadan kali ini. Dari saya dan dari Ibu Anita, bila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.